فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Di antara nikmat yang patut kita syukuri adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan dan nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul di siang yang berbahagia ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau. Tak lupa pula khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi khususnya dan kepada para sidang Jumat yang berbahagia secara umum agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Ta'ala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Dan berbekalah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Di siang hari ini khatib ingin membawakan satu topik yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, yaitu bahwasannya di antara rasa bentuk ketakwaan kita kepada Allah dan di antara ciri para penghuni surga adalah mereka mudah memaafkan. Di antara sebab-sebab yang dapat kita petik dari para ulama yang menuliskan berkaitan dengan topik ini adalah begitu susahnya memang ketika kita memaafkan orang lain. Karena bisa jadi kita merasakan atau kita sering disakiti oleh orang yang dekat. Bisa jadi oleh anak-anak kita, atau bisa jadi dengan pasangan-pasangan kita, atau bisa jadi kita disakiti oleh orang tua kita atau orang-orang terdekat dari saudara-saudara kita yang seharusnya mereka menyayangi kita, namun pada halnya atau di lapangan terkadang namanya manusia, dia bisa saja mereka orang-orang yang dianggap harusnya berkasih sayang pada kita, mereka menyakiti kita. Atau bisa jadi kita sering ditipu, atau kita pernah dirugikan atau dizolimi atau mendapat kezoliman, baik itu fisik atau materi atau hal yang lain dari orang-orang rekan partner kita atau partner bisnis kita atau hal-hal orang-orang yang menzolimi kita, maka tentunya itu sangat susah bagi kita untuk memaafkan. Namun para ulama menyebutkan, dan juga kita harus berkaca kepada Nabi SAW, bahwasanya lihatlah sosok beliau dan lihatlah bagaimana akhlak-akhlak atau ciri-ciri orang-orang yang memasuki surga. Di antara sifat-sifatnya adalah mereka ketika di dunia itu memaafkan orang-orang lain.
dan bukan sesuatu yang mudah. Oleh karena itu, ada beberapa kiat atau hal-hal yang dapat kita lakukan atau hal-hal yang dapat kita pelajari sehingga kita menjadi manusia yang dapat memaafkan orang lain. Dan kita dengan memaafkan kesalahan orang lain, kita berharap pahala nanti di akhirat, maka kita juga berharap akan dimaafkan atau diampuni oleh Allah Azza wa Jalla tatkala kita melihat ternyata keburukan kita di akhirat jauh lebih banyak daripada kebaikan kita, dan tentunya di saat yang genting tersebut kita lebih membutuhkan maaf dan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis satu risalah yang diantaranya nanti kita akan sebutkan, kurang lebih ada 20 sebab, namun kita akan sebutkan sebagiannya saja. Di antara 20 sebab mengapa kita harus memaafkan saudara atau manusia atau seorang muslim yang lain yang dia menyakiti kita atau pernah menzalimi kita. Hal yang paling pertama adalah agar kita mampu berlapang dada ketika kita merasa dizalimi oleh orang lain. Maka hal yang patut kita ingat adalah hal tersebut telah Allah tetapkan, Allah takdirkan 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Jadi poin pertama adalah agar kita mudah memaafkan orang lain, kita meyakini, kita perbaiki keyakinan kita, yaitu terhadap takdir apa yang sudah Allah tetapkan. Tidak ada yang bisa menolak kezaliman tersebut yang sudah terpapar ya kepada diri kita, dan tidak ada juga yang bisa menghindar dari apa yang sudah Allah takdirkan kepada kita. Bisa jadi harta kita diambil oleh orang-orang yang tidak berhak mengambil harta tersebut, atau bisa jadi kita seharusnya tidak terzalimi, ya baik itu secara tangan atau psikologis atau hal yang lain. Namun ketika Allah sudah takdirkan 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, maka apa yang harus kita lakukan? Kita hanya bisa berucap qadarullahu wa ma syaa fa'al. Takdir Allah sudah terjadi, dan apa yang Allah kehendaki maka Allah perbuat. Oleh karena itu kita ketika mengimani takdir Allah dan sudah terjadi apa yang terjadi, maka kita ridho, kita sabar dari apa yang telah menimpa diri kita. Itu diantara sebab bahwa orang Allah datangkan kezaliman dari satu sisi kepada diri kita, bisa jadi itu ada hikmah yang terkandung di dalam hal tersebut. Kemudian diantara kiat agar kita mampu bisa memaafkan orang lain, kita mampu ridho dari apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, diantaranya adalah meyakini bagaimana besarnya ganjaran Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang memaafkan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl, ketika itu Allah menyebutkan ciri dari orang-orang penghuni surga, yang diantaranya kata Allah Ta'ala, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Jadi ketika kita dizalimi, maka kita diperkenankan untuk membalas yang semisal. Ketika kita dizalimi, maka kita diperbolehkan untuk membalas yang semisal. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran, kata Allah Ta'ala, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Jika kita seorang diberikan satu ganjaran, maka balaslah dengan balasan yang setimpal dengan perbuatan yang dia lakukan. Namun ada pilihan lain. Kata Allah melanjutkan dalam surat An-Nahl tersebut, Allah Ta'ala berfirman, wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Namun ketika kita memilih untuk bersabar, maka orang-orang atau sesungguhnya yang lebih indah, lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Maka di sini Allah berikan pilihan. Ketika kita dizalimi oleh orang, kita diperbolehkan untuk membalas yang semisal. Namun ini sulit. Kenyataannya kebanyakan dari kita
ketika kita memendam rasa dendam, ingin membalas kezaliman seseorang, maka cenderung kita lebih akan terjatuh pada kezaliman yang lebih besar. Bisa jadi dia memukul kita dengan satu pukulan, namun kita balas dengan satu pukulan plus caci maki yang dilontarkan kepada dia, maka statusnya berbalik. Statusnya bukan kita lagi yang dizalimi, namun statusnya kita yang menzalimi orang tersebut. Oleh karena itu ada pilihan terbaik, wala in sabartum, kalau kalian bersabar maka sesungguhnya maha indah bagi orang-orang yang bersabar. Jadi ganjaran orang-orang yang memaafkan itu ganjarannya tanpa batas, sebagaimana ganjaran orang-orang yang bersabar. Di mana ganjaran orang-orang bersabar yaitu min ghairi hisab, yaitu pahalanya atau ganjarannya tanpa batas. Dan tanpa batas ini menunjukkan bahwa ganjarannya sangat banyak, berbeda dengan amalan-amalan ibadah yang lain yang terkadang diilustrasikan dengan pahala sekian dan sekian. Namun untuk pahala memaafkan orang atau pahala bersabar, maka ganjaran pahalanya min ghairi hisab, yaitu ganjaran pahala yang tanpa putus. Artinya sangat banyak yang akan diterima di akhirat kelak bagi orang-orang yang memaafkan. Di antara sebab ketiga agar kita mudah memaafkan orang lain, di antaranya adalah meyakini bahwasanya segala yang terjadi pada diri kita pada asalnya adalah disebabkan oleh kezaliman yang kita lakukan. Bisa jadi Allah inginkan dosa-dosa kita bersih, namun amalan-amalan yang kita lakukan tidak cukup untuk menambal keburukan-keburukan yang begitu banyak. Salat tahajud kita jarang, baca Al-Quran kita pun jarang, puasa apalagi, atau salat-salat sunnah pun kita seringnya luput. Oleh karena itu begitu banyak keburukan yang kita lakukan, maka Allah takdirkan, Allah datangkan orang yang menzalimi kita di satu kesempatan tertentu, kemudian kita merasa sedih, maka dari situ Allah ingin menghapus dosa-dosa kita. Oleh karena itu bisa jadi orang-orang yang menzalimi kita pada akhirnya di antara hikmahnya adalah agar dosa-dosa kita Allah ampuni. Kemudian agar dosa-dosa yang begitu banyak lebih ringan, ya dibalas di dunia daripada dibalas di akhirat kelak. Oleh karena itu sejatinya segala sesuatu yang menimpa kita tentunya ada sebab dari apa yang telah kita lakukan. Mari kita introspeksi diri kita. Bisa jadi apa yang menimpa kita saat ini dari kesedihan, dari kezaliman-kezaliman yang mungkin kita rasakan, atau dari saudara-saudara kita, orang-orang dekat yang mungkin punya kesalahan kepada kita. Namun jangan lupa bisa jadi sejatinya hal tersebut Allah datangkan untuk kita. Yang pertama untuk menggugurkan dosa-dosa kita, atau bisa jadi karena dosa-dosa kita terlalu banyak dan amalan-amalan kita terlalu sedikit, Allah datangkan kezaliman tersebut guna untuk mengurangi timbangan keburukan kita di akhirat kelak. Dan yang terakhir, di antara sebab agar kita lebih ridha dan dapat memaafkan kesalahan orang lain adalah meyakini bahwasanya memaafkan akan menambah kemuliaan seseorang. Bukankah kita lihat ketika kita dizalimi, kemudian justru respons kita adalah malah memaafkan orang yang menzalimi kita. Siapa yang lebih mulia tatkala di posisi tersebut? Tentunya adalah kita, yaitu orang-orang yang lebih lapang dada memaafkan kesalahan orang lain. Dan tentunya orang yang menzalimi bisa jadi dia akan merasa rendah tatkala kita maafkan kesalahan dia, yang mungkin sepele atau mungkin besar, namun kita tetap sabar dan kita maafkan kesalahan orang tersebut. Kita dengan sendirinya kemuliaan kita akan terangkat. Sedangkan orang yang menzalimi kita, kemungkinan besar dia akan merasa rendah karena dia telah terbukti melakukan kesalahan, namun nyatanya orang yang dia zalimi justru merespon kebalikannya, yaitu memaafkan dari apa yang telah dia perbuat. Dan bisa jadi ketika kita balas dendam bukan menjadi menghentikan kezaliman tersebut. Apalagi posisi kita bisa jadi kita ada di bawah, sedangkan orang yang menzalimi kita posisinya ada di atas.
tatkala kita membalas dendam, bisa jadi mudarat yang lebih besar akan terjadi kepada kita. Oleh karena itu, sejatinya kemuliaan seorang yang memaafkan lebih dulu, maka itu akan Allah tinggikan derajat orang tersebut. Dan terakhir, di antara sebab kita mudah memaafkan orang lain, di antaranya yang perlu kita ingat bahwasanya orang-orang yang ketika di dunia dia memaafkan kesalahan saudara-saudaranya, maka sebagaimana kaidah al-jazaa'u min jinsil amal, balasan yaitu tergantung amal yang kita lakukan. Maka orang-orang yang memaafkan saudaranya di dunia, maka Allah akan ampuni dosa-dosa dia di akhirat. Bukankah ketika kita bersusah payah salat tahajud, melakukan amalan-amalan kebaikan, melakukan puasa, salat sunnah, berrajin bersedekah, berwakaf dan seterusnya, itu demi agar dosa-dosa kita diampuni? Maka ada cara yang paling cepat, maka ada cara yang paling menjadi pilihan yang harusnya kita lirik, yaitu adalah ketika kita memaafkan saudara-saudara kita, maka kelak di akhirat ketika kita dipampangkan dosa-dosa yang banyak di hari pengadilan nanti, maka nanti kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita akan heran, kenapa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat kelak? Ternyata disebabkan karena ketika di dunia kita memaafkan kesalahan orang lain. Oleh karena itu, mulai dari sekarang kita berpikir, siapa saja orang-orang yang menzalimi kita, kalau bisa kita sapa dia. Kita bisa jadi kita selama ini tidak berkomunikasi dengan dia, bisa jadi itu adalah saudara kita, atau adik-adik kita, atau orang tua kita, atau anak kita yang mungkin kesalahannya sepele. Maka mulai sejak siang ini khatib berwasiat, semoga kita menjadi orang-orang yang Allah catat sebagai orang-orang yang di dalam diri kita terdapat ciri-ciri penghuni surga. Dan di antara ciri penghuni surga adalah yaitu orang-orang tersebut senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Semoga kita menjadi orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam terus beribadah, di dalam terus bermuamalah kepada sesama manusia, dan sehingga apa yang kita lakukan jangan sampai menzalimi kepada orang lain. Dan jika kita berada posisi yang dizalimi, maka kita bersabar dan kita niatkan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla agar apa yang kita sudah lakukan, kita berlapang dada memaafkan kesalahan saudara kita, Allah ganjar dengan pahala di akhirat kelak dengan diampuninya dosa-dosa kita seluruhnya dan masuk surga tanpa hisab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini izinkan khatib menambah satu kiat di antara yang dapat membuat kita mudah dalam memaafkan orang lain. Di antara kiat yang juga termasuk kiat yang jitu, di antaranya adalah ketika kita mungkin merasa ingin membalas dendam dari orang-orang yang menzalimi kita, maka pikirkanlah dua kali ketika kita ingin membalas dendam atau kezaliman dari orang yang telah melukai kita. Karena pada dasarnya kita harus melihat ketika kita membalas ya dendam atau orang-orang yang menzalimi kita, sejatinya siapa yang kita bela?
Sejatinya siapa yang kita bela? Apakah diri kita yang lemah dan penuh dosa ini, atau bisa jadi kita membalas karena memang ada hal-hal atau syariat-syariat Islam yang dihinakan. Lihatlah Rasulullah SAW ketika beliau begitu seringnya dizalimi oleh orang-orang kafir Quraisy, namun beliau tetap bersabar. Namun ada kalanya beliau marah dan ada kalanya beliau bersabar. Dan tatkala kita lihat bagaimana posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di harga dirinya dijatuhkan, bisa jadi karena orang tersebut tidak mengerti dari orang-orang yang belum Allah berikan hidayah. Atau bisa jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam marah, ingin membalas, ternyata disebabkan karena ada hak-hak Allah atau hak-hak Rasulnya yang mereka ingkari. Namun tatkala kita lihat pada diri kita, ketika kita dizolimi, bisa jadi hal tersebut atau ada hal-hal yang ingin kita bela, itu sejatinya adalah hawa nafsu kita. Bukankah kita memang Allah berikan atau Allah sudah pastikan bahwa seluruh anak Bani Adam itu memiliki kekurangan, dan ketika kita membela diri, sejatinya kita membela diri kita yang lemah. Dan ketika kita membela diri, sejatinya kita membela diri kita yang penuh kekurangan. Oleh karena itu, membalas kezaliman orang pada akhirnya hanyalah membuang-buang waktu. Betapa banyak kita mengatur strategi agar kita bisa membalas yang setimpal, namun pada akhirnya yang kita lakukan adalah membuang-buang waktu. Betapa banyak kebaikan-kebaikan yang akhirnya luput disebabkan karena kita ingin melampiaskan hawa nafsu kita, membalas kezaliman dari orang-orang yang telah melukai kita. Oleh karena itu, memaafkan adalah tetap pilihan yang terbaik, dan karena amalan memaafkan manusia atau memaafkan saudara kita ini adalah amalan yang berat, maka balasannya pun sangat besar. Yang tadi disebutkan di khutbah pertama, di antara balasannya adalah kita diampuni oleh Allah dan kita diberikan ganjaran pahala yang begitu besar tanpa hisab, tanpa batas. Mari kita berdoa agar orang-orang yang menzalimi kita semuanya diberikan taufik dan hidayah, dan terutama kepada kita bagi orang-orang yang merasakan kesedihan yang terlalu luput, maka segeralah bergembira dan segeralah berlapang dada untuk memaafkan kesalahan orang-orang tersebut. Karena kehidupan kita ini tidak begitu lama, sebentar lagi, dan terlalu pendek jika dibandingkan dengan kenikmatan surga yang tiada batas. Oleh karena itu, jangan bersedih hati. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, jadikan amalan yang berat ini kita usahakan agar Allah ridho kepada kita dan kita meninggal kelak, ya Allah wafatkan kita dalam kondisi hati yang bersih, tanpa memiliki rasa dendam, iri dengki kepada saudara-saudara kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma ansur ikhwanana alladhina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana alladhina fi kulli makanin wa fi kulli zaman. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.
aqimus shalah.